Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan seputar hukum. Dan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai masih seputar hukum perburuhan atau biasa disebut juga dengan hukum ketenagakerjaan. Untuk kali ini kita akan coba membahas terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di perusahaan yang dilakukan oleh pekerja. Nah, pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang bisa kita angkat sebagai bincang-bincang kita pagi ini? Yuk, mari kita simak. Usaha mempunyai kewajiban untuk membayar upah pekerja. Pengusaha berkewajiban memberikan waktu istirahat kepada pekerja. Pengusaha harus memberikan waktu istirahat tahunan atau cuti kepada pekerja, dan seterusnya. Dan juga bagi pekerja harus mengikuti aturan atau pedoman dasar yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, seperti pekerja harus melakukan pekerjaan dengan baik mulai dari awal jam masuk kerja sampai dengan selesainya pekerjaan, 7 jam per hari atau 8 jam per hari sesuai dengan konsep yang diterapkan oleh perusahaan terkait dengan waktu kerja, apakah 5 hari kerja per minggu atau 6 hari kerja per minggu. Nah, bila mana terjadi perselisihan di dalam sebuah perusahaan, maka yang menjadi pedoman bagi para pihak adalah peraturan pemerintah. Dan tentu saja bila mana di dalam perusahaan tersebut sudah memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh dinas terkait, maka pertama sekali yang harus digunakan adalah peraturan perusahaan. Setelah peraturan perusahaan, apalagi yang menjadi dasar atau pedoman bagi para pihak, bagi pihak pekerja maupun pihak pengusaha? Yang berikutnya adalah perjanjian kerja. Nah, di dalam perjanjian kerja itu harus dimasukkan identitas para pihak. Dalam hal ini pihak pengusaha diwakili oleh siapa, kemudian pihak pekerja mewakili diri sendiri. Setelah identitas para pihak harus dimasukkan ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaannya apa saja? Kemudian termasuk di dalamnya adalah job desk dan seterusnya. Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban. Nah, ini yang paling penting, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini umumnya ditemukan di perusahaan-perusahaan itu hanya sangat sederhana, terlalu simpel bahkan. Hanya hak terkait dengan kita sebut saja dengan upah, hak jam kerja, dan hak pekerja, si pengusaha untuk meminta pekerja untuk melakukan pekerjaannya, kewajiban pekerja untuk melakukan pekerjaannya, dan seterusnya. Dan ini sangat sederhana. Padahal justru di dalam perjanjian kerja inilah inti daripada hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang mengikat secara utuh dan menjadi landasan yang relatif lebih kuat dari apapun. Kenapa? Karena kita merujuk kepada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Junto 1338 bahwa perjanjian antara para pihak ini adalah merupakan undang-undang bagi para pembuatnya. Bahkan bila mana perjanjian kerja ini dibuat dan ternyata agak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang ada, tetapi perjanjian kerja ini dibuat, maka perjanjian kerja inilah yang lebih kuat. Inilah yang semestinya dibuat oleh para pengusaha di dalam perusahaan agar tidak melenceng, agar benar-benar bisa tercover semuanya, dan pengusaha pun akan merasa aman bila mana pekerja melakukan pelanggaran-pelanggaran yang di luar yang tidak diatur dalam perjanjian kerja. Jadi pengusaha dapat lebih tegas, lugas untuk mengambil keputusan.
Bahkan termasuk di dalamnya bisa saja dimasukkan klausul yang menyatakan bahwa bila mana para pekerja melakukan pelanggaran terkait dengan ketentuan pada pasal bla 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 yang ada di atasnya ini, maka pekerja tersebut dapat ya diputus hubungan kerjanya tanpa melalui proses pengadilan hubungan industrial. Nah, mengapa hal demikian bisa terjadi? Kenapa? Karena memang pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sudah dibuat antara para pihak sesuai dengan pasal 1320, maka itu sudah menjadi undang-undang bagi para pihak, sehingga perjanjian kerja yang dibuat itu sudah sangat kuat. Nah, itulah setidaknya untuk memproteksi pihak pengusaha. Begitu juga pihak pekerja. Pihak pekerja diharapkan bisa meminta kepada perusahaan agar dibuatkan perjanjian kerjanya benar-benar detail, benar-benar menyeluruh, benar-benar rinci, sehingga tidak muncul apa yang disebut gray area. Tidak gray area ini kemudian menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari yang harus kemudian diselesaikan melalui jalur Dinas Tenaga Kerja sebagai mediator atau bahkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Nah, untuk mengantisipasi ini agar tidak terjadi hal-hal seperti itu, sebaiknya pihak pengusaha dan pihak pekerja membuat perjanjian kerja secara rinci, secara detail, secara utuh, secara menyeluruh, sampai hal yang paling terkecilnya dimasukkan. Karena ketika itu sudah detail, utuh, menyeluruh, dan hal-hal terkecilnya dimasukkan semuanya, ditandatangani oleh para pihak di atas materai, maka ini sudah bisa menjadi satu perikatan yang sangat kuat. Karena ini merupakan undang-undang bagi para pihak, yaitu undang-undang bagi pengusaha maupun pihak pekerja, berdasarkan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini pula lah yang bisa mengamankan para pihak, sehingga ketika ada satu sebut saja provokasi dari pihak luar yang menginginkan terjadinya permasalahan di dalam perusahaan tersebut, entah karena motifnya apapun itu bisa dihindari. Nah, sahabat semuanya, terkait dengan perselisihan hubungan industrial yang saya sampaikan ini, sebenarnya ini sangatlah banyak terjadi di masyarakat, dari hal yang paling terkecil sampai hal yang terbesar, sebut saja pemutusan hubungan kerja. Hal yang terkecil sebut saja terkait dengan like and dislike, terkait dengan atasan yang tidak menyukai bawahan, atau bawahan yang bisa saja tidak menyukai atasan, sehingga di antara mereka terjadi hubungan yang tidak harmonis, dan sehingga juga mereka mencoba mencari-cari satu kesalahan satu dan lain pihaknya. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, tentu saja perjanjian kerja yang memuat semua aturan, semua hak dan kewajiban secara detail akan mengantisipasi itu semuanya. Tidak sebentar kemudian dikatakan kamu telah melakukan pelanggaran. Atasan bisa mengatakan seperti itu, melakukan pelanggaran, tapi tidak dijelaskan pelanggaran apa. Akhirnya terjadi perbedaan penafsiran, perbedaan pengertian di antara kedua belah pihak terhadap satu permasalahan yang sama, menimbulkan satu perselisihan yang bermuara nantinya kemudian kepada Dinas Tenaga Kerja. Ya, kalau memang bisa diselesaikan di antara mereka berdua secara bipartit, itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan, nanti bermuara kepada instansi terkait, yaitu Dinas Tenaga Kerja yang sebagai mediator akan menyelesaikan. Syukur-syukur kalau bisa diselesaikan secara mediasi antara si pengusaha dan pekerja, bisa melanjutkan hubungan kerjanya dan menjadi hubungan kerja yang lebih harmonis. Tetapi bila mana tidak, maka itu bisa juga dilanjut kepada
pendaftaran kepada Pengadilan Hubungan Industrial dan seterusnya. Nah, sungguh disayangkan bila mana hal itu terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya para pihak dapat mengantisipasi yaitu dengan membuat perjanjian kerja sedetail mungkin, sebaik mungkin, dan untuk memprotek para pihak, baik itu memprotek dari pihak pengusaha maupun memprotek dari pihak pekerja. Karena kalau sudah terjadi perselisihan, itu pasti akan merugikan. Bukan hanya satu pihak, pasti dua-dua pihak dirugikan. Katakanlah pengusaha mengatakan kami tidak dirugikan, tapi pada prinsipnya telah dirugikan juga. Walaupun pekerja yang pasti dirugikan karena sudah tidak bekerja lagi dan tidak mendapat upah. Ya, pemahaman ini justru pihak pengusaha harus legowo, harus melihat bahwa pekerja adalah satu aset yang luar biasa, ya, lebih baik nilainya pekerja ini sebagai aset ini dibandingkan dengan barang-barang produksi, ya, barang-barang produksi yang alat-alat produksi yang menjadi benda mati itu hanya bisa dilakukan ketika ada aset SDM atau tenaga kerja atau si pekerja. Jadi pada prinsipnya adalah pekerja adalah merupakan aset yang paling bernilai dibandingkan dengan aset-aset yang lainnya. Kenapa? Karena dengan aset dalam bentuk tenaga kerja yang baik, yang handal, pengusaha dapat saja perusahaan bubar, dapat saja perusahaan tutup, tetapi tetap memiliki aset tenaga kerja yang baik, yang handal, yang skillful, maka pengusaha bisa membangun satu perusahaan baru dengan tenaga kerja yang dimilikinya sebagai aset yang luar biasa, dan perusahaan selanjutnya akan berjalan dengan baik dan bisa saja akan lebih baik lagi dari perusahaan yang sebelumnya. Tetapi bila mana perusahaan menganggap alat produksi merupakan satu aset yang luar biasa, yang nilainya lebih tinggi daripada aset pekerjanya, maka niscaya sekali waktu ketika perusahaan ini bangkrut atau tidak bisa lagi beroperasi, tenaga kerja yang tidak cukup dihargai, dinilai sesuatu aset yang luar biasa, maka akan sangat kesulitan ketika dia akan bangkit lagi. Bisa saja alat produksi dimiliki dengan nilai yang sangat fantastik, tetapi bila mana tidak ada pekerja, tidak mungkin perusahaan itu bisa beroperasi, ya. Jadi ini take and give-nya harus adil, harus seimbang. Pengusaha tetap melihat pekerja suatu aset yang harus dijaga sebaik-baiknya, dan si pekerja juga tentu saja harus menjaga aset alat-alat produksi, dan tentu saja harus bisa menjaga si pengusahanya. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan semua tugas dan kewajiban sesuai dengan yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya.